apa Bu yang dipakai di sekolah ini Bu? Tanyakan dulu apa kurikulumnya. Nah, terus sejak kapan kurikulum ini dipakai di sekolahnya? Yang kedua. Ya, tahu kurikulumnya dulu. Nah, oh iya, sekarang dipakai kurikulum 13, terus sekarang pakai kurikulum Merdeka. Oh iya, sejak kapan dipakai kurikulum Merdeka di sekolah ini, Bu? Itu ditanyakan. Lalu dalam proses pembelajarannya media apa saja yang pernah digunakan? Nah, jadi kita kan bertanya sesuai dengan pengalaman gurunya. Berarti media apa saja media yang pernah digunakan di dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran apa kita mau meneliti atau pelajaran apa? SKI. Ya, SKI ini apa misalnya kan. Terus ayah ini boleh. Kok langsung ada pertanyaan tidak? Kan kalau dia katakan, oh iya kita punya media, kadang saya nonton ini, saya suruh anak-anak nonton katanya. Kalau itu jawabannya gimana? Berarti dia udah pernah menggunakan media itu dong. Nah, jadi kalau misalkan ini pertanyaan tergantung nanti ya, Bu, media apa saja kira-kira yang pernah Ibu gunakan dalam belajarkan di mata pelajaran SKI ini misalnya. Oh ini saya dijawab saya suruh nonton. Nah kalau dia udah nonton film atau apa, berarti udah di visual dia gunakan. Kalau jawabannya sudah, tanyakan selama Ibu menggunakan media tersebut kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya, Bu? Tanyakan lagi. Kalau jawabannya pernah, nah jika jawabannya pernah menggunakan media, tanyakan apa kelebihan dan apa kekurangan dari media yang dia gunakan itu. Barangkali nanti kita di penelitian kita mungkin kelebihannya itu bisa kita tutupi dengan solusi yang kita berikan, atau kita tambahkan, atau kita apakan misalnya terkait juga dengan kekurangannya. Tanyakan dulu. Nah tapi misalnya ternyata oh enggak, atau bisa kalau iya dulu, iya pernah. Untuk materi apa saja Ibu menggunakan itu media audiovisual itu, terus itu Ibu dapat videonya dari mana, dibikin sendiri kah atau di download atau apa? Kita kan kekepuan kita tuh tinggi itu, ingin tahu. Nah kalau misalkan oh enggak, di sini enggak ada digunakan, kenapa Bu? Barangkali mungkin Infokus nggak ada di sekolah itu. Nah kalau misalkan nggak ada Infokus di sekolah itu, kita mau meneliti di situ. Berarti kalau nanti Rahmat meneliti ke situ harus bawa Infokus dong, harus pinjam dong. Kalau nggak ada gimana? Nah itu harus tahu kita dulu sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah itu memadai tidak untuk kita menerapkan media itu. Nah terus kalau misalnya dia jawabnya oh nggak pernah, terus apa saja yang digunakan Bu selama ini? Perlu. Atau jangan-jangan colokan listrik nggak ada di situ, gimana mau menayangkan media di situ? Maka bisa saja itu kendala-kendala yang mungkin terjadi. Nah, jadi pertanyaan nomor 3 ini tuh tergantung nanti jawaban yang diberikan guru pada pertanyaan 1 dan 2. Ini kan panduannya saya, yang saya susun ini panduan nanti supaya apa permasalahan yang kita cari itu terangkum dia, karena sudah kita lakukan observasi dan wawancara. Tapi nanti untuk laporannya ke saya minggu depan kita ketemu ya. Tapi tanggal 27 siang, karena untuk seminggu tanggal 20 sampai 24 itu saya cuti, jadi saya datang ke kampus lagi tanggal 27. Nah kemudian ini kamu berikan nanti ke saya apa hasil observasi yang kamu dapatkan ke sekolah itu, dan apa hasil wawancara itu kita bahas nanti. Baru kalau kamu mau coba susun bab 1 juga dulu nggak apa-apa, nanti kita cocokkan. Nah kemudian apa sungguh tidak menggunakan media? Tidak, ini sesuai ini ya, ini terkait pertanyaan 1 dan 2 tadi. Terus apakah dengan pembelajaran konvensional ini pembelajaran yang gimana? Yang istilahnya yang modern, maksudnya kayak tradisional gitu Bu, metode ceramah ataupun gitu. Apakah dengan ini bisa membuat sesuatu? Biasanya kan kok nggak terkait pertanyaannya dengan sebelumnya? Kalau ini pertanyaan kita, berarti kita sudah menduga gurunya ini dia sistemnya sistem konvensional aja digunakan, sistem yang sudah lama-lama banget gitu. Harusnya kan kita gunakan media tadi. Kalau memang ingin menanyakan nomor 4 ini, apakah di mata pelajaran Ibu misalnya, atau apakah di mata pelajaran SKI ini masih sering digunakan model-model pembelajaran, misalnya memberikan ceramah atau apa, itu nggak apa-apa,
semenjak gurunya ini memang menggunakan ini, sementara sebelumnya kita nggak mempertanyakan ini gitu. Nah, atau ya apakah model pembelajaran, metode atau model pembelajaran yang ibu gunakan selama ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, Bu? Apakah terlampau KKM yang standar KKM-nya? Kalau ya KKM-nya berapa, Bu? Tanyakan berapa KKM-nya, karena kita mau lihat apa hasil belajar kan. Nah, berapa KKM di sekolah ini, Bu? KKM itu perlu. Nah, tapi KKM ini dengan model apa istilahnya, penggunaan model yang digunakan selama ini berapa persen kira-kira? Mungkin kan ada sekolah yang menargetkan KKM terlalu tinggi kadang-kadang kan, ada yang memang sesuai standarnya, terlampaui enggak nilainya. Kemudian bagaimana perbedaan siswa terpelajaran profesional? Kok perbandingan kita tanyakan? Ini nggak perlu di nomor 5 ini. Harusnya kalau misalnya gurunya mengatakan nggak ada medianya ini. Nah, pertanyaan boleh gini, kira-kira menurut ibu yang seperti apa yang sangat diinginkan oleh siswa? Tanya kan menurut dia, kan dia yang tahu bagaimana karakter siswanya. Tapi kalau perbandingan yang kita tanyakan, berarti kita sudah menduga dia ini nggak pakai media, padahal kita nggak belum tahu nih, ya kan? Nah, ini nomor 6, terhadap materi jika dilakukan dengan ini nggak usah dikonvensional, kita nggak membahas konvensionalnya sekarang ya. Tanyakan aja bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang ibu berikan dengan model pembelajaran yang ibu gunakan ini. Jadi misalnya, saya tidak menggunakan media, terus ibu menggunakan apa katanya? Karena di sekolah ini begini begitu, saya sudah pernah menerapkan ini katanya. Kan ditanya tuh, baru bilang, kira-kira dengan cara yang ibu terapkan itu bagaimana pemahaman siswa? Apakah mereka menyukainya? Atau dari pengalaman ibu selama ini, apa yang paling disukai oleh siswa modelnya? Baru itu, kita nggak usah bahas-bahas konvensionalnya, itu tanyakan. Ngerti nggak ya? Kan kita ngomong-ngomong aja nih, ngerti nggak gimana nyusunnya nanti pertanyaannya tuh? Nah, artinya kita mengikuti pertanyaan yang kita berikan tuh, mengikuti apa jawaban dari apanya, dari gurunya gitu. Terus ini juga perbandingan juga. Nah, harusnya bukan ini juga nggak perlu perbandingan ini. Misalnya, apakah dengan modal pembelajaran yang ibu terapkan itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa, Bu? Atau dari satu kelas itu kira-kira tercapai nggak KKM-nya? Atau berapa persentase? Atau dari misalnya dari 40 siswa itu berapa orang kira-kira yang nilainya masih di bawah KKM? Nanti bisa kita lihat lagi, jangan-jangan faktor tidak tercapai KKM ini bukan dari gurunya, atau jangan-jangan memang dari kemampuan siswanya sendiri gitu. Itu yang akan kita bahas di latar belakang tuh nanti. Makanya ini perlu kita tanyakan. Apa alasan guru menggunakan metode ini? Enggak perlu, kita kan tidak ke metode. Yang fokus Rahmat itu medianya, bukan metode. Nah, apakah sebelum menyusun RPP guru melihat siswa sehingga guru bisa memberikan model? Ini enggak usah, nih agak teoretis nih, enggak usah ini. Apakah dalam menyusun RPP guru menemukan kendala? Enggak usah, paling guru-guru itu paling kebanyakan ada juga yang kopi-kopi, enggak ada kendala katanya kan. Apakah RPP ini nggak apa-apa nih, kan ibu nyusun RPP, tapi pertanyaannya jangan terlalu tegang ya. Maksudnya gini, Bu, kan kita pakai Chrome ini, kan guru juga udah nyusun RPP, apakah dalam pembelajaran di kelas yang terlaksananya sesuai nggak dengan RPP itu? Tapi walaupun kita tahu itu sudah jadi rahasia umum, RPP kadang terserah RPP pertanyaan lain pula kan. Tapi ini nggak apa-apa ditanyakan, apakah sesuai dengan RPP? Ini mirip nih pertanyaan ini Rahmat nih, ya kan? Ya hampir mirip. Ini satukan aja pertanyaan ini nggak apa-apa. Nah terus, kok ini nggak perlu kendala RPP nih? RPP ini nggak penting bagi kita. Maksudnya nggak pentingnya gini, kalau kita menanyakan ke guru bagaimana cara guru mengatasi kesulitan nyusun RPP. Emangnya kita mau meneliti gimana cara nyusun RPP? Kan enggak. Harusnya nggak ini nggak pertanyaan yang kita tanyakan ke guru itu terkait proses pembelajaran di kelas. Ya, cara dia nyusun RPP itu nggak perlu ditanyakan lagi. Kita kan di sana juga mau meneliti, kita kan akan buat RPP nanti. Nggak perlu ditanyakan ya. Terus, ini nggak apa-apa nih. Apa Bu misalnya? Kan ini udah tahu nih siswa gini dengan berbagai karakteristiknya. Bagaimana solusi apa yang telah ibu terapkan selama ini menghadapi siswa yang memiliki kemampuan seperti ini? Itu nggak apa-apa nih. Ini boleh.
apa yang usaha-usaha yang lakukan guru, misalnya mungkin mengadakan remedial katanya kan. Nah kalau iya remedial kata gurunya berapa kali remedialnya, apakah sekali remedial itu anak langsung tuntas? Atau kalau misalnya ibu kan misalnya ditanyakan nanti misalnya, oh iya kalau nilainya nggak tuntas itu kita ada ke remedial. Nah kira-kira bu, apakah setelah remedial langsung tuntas dia? Kalau memang enggak, apa solusi yang bu berikan lagi? Barangkali mungkin gurunya jawab, oh saya remedial lagi, atau jangan-jangan sudah saya berikan tugas kerja, kan bisa jadi kemungkinan seperti itu. Nah itu nggak apa-apa. Jika ingat, ini kamu salah pertanyaan nomor 16 nih. Pengayaan itu diberikan jika siswa dapat nilai tinggi. Kalau siswa rendah itu remedial. Sementara pertanyaan kamu, jika siswa tidak paham terhadap materi, apakah guru melakukan pengayaan? Ini salah pertanyaan ini. Diketawakan sama gurunya nanti. Nah, ya jadi siswa itu kan punya kemampuan yang berbeda. Kalau dia nilainya di atas KKM, berarti kan dia tuntas. Kalau siswanya di bawah KKM nilainya dia tidak tuntas. Bagi yang tidak tuntas itu diberikan remedial. Remedial tujuannya untuk memperbaiki nilainya itu, mungkin diberikan materi ulang, materi yang tidak dipahaminya, terus dikasih lagi ujian oleh gurunya. Sementara bagi siswa yang sudah bagus itu pengayaan, karena pengayaan ini kan istilahnya materi tambahan. Kalau dia udah nggak paham kok dikasih lagi materi ini nggak, pertanyaannya ini salah ya. Iya bu, salah. Masa calon sarjana pendidikan ini pertanyaannya nggak boleh, nggak usah ini. Terus berapa kali melakukan ini yang bu bilang tadi, ini pengayaan ini enggak, ini harusnya kalau memang nilainya rendah remedial. Nah, karena kata. Ya ini salah katanya, beda nih artinya. Kok kamu nanya gitu, kamu belajar metode dengan siapa atau belajar apa strategi pembelajarannya dengan siapa, sama pula dosennya nanti kan. Nah ini apakah pengayaan tetap dilakukan dengan remedial? Boleh kalau kita gunakan pengayaan, atau misalnya bu, ini kan untuk siswanya yang kemampuan rendah nih bu, kita ada ke remedial. Terus bagi yang siswanya tinggi, pengayaannya caranya seperti apa? Enggak apa juga kita tanyakan pengayaan. Apakah pengayaan yang diberikan guru ini tetap dia masuk kelas, misalnya bagaimana cara guru, misalnya ini sebagian pengayaan, sebagian remedial nih, atau enggak usah dia aja diajarkan pengayaan, jangan enggak ada diajarkan, hanya untuk remedial aja. Tapi pelaksanaan di sekolah kan rata-rata remedial aja, pengayaan ini jarang sekali, kecuali gurunya sangat rajin, mungkin dikasih tugas atau disuruh kerjakan LKS jadi gitu kan. Nah ini tolong diperbaiki ya. Apakah jangan singgung-singgung konvensional, yang fokus Rahmat saya kira medianya bukan metodenya ya. Bagaimana pemahaman siswa setelah guru melakukan pengayaan, jangan pengen ini. Kita fokus Rahmat adalah bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan media. Bagaimana dengan menggunakan media? Apa saja yang digunakan oleh guru? Itu yang fokusnya. Nah, metode pendidikan untuk mencapai hasil yang efektif, kok metode lagi? Kita nggak akan membahas metode. Yang kita bahas itu mode medianya. Ya, bisa dipahami itu ya. Perbaiki nanti ya. Ini untuk siswa lagi ya. Berarti ini tujuan ibu mau nyuruh Rahmat bawa ini ke sini sebenarnya supaya dapat panduan aja apa kira-kira yang akan kita tanyakan ke
ininya ke gurunya. Tapi yang pertama yang ibu ulang dulu sebelum ke siswa, kurikulum itu harus jelas. Kalau dijawab oleh gurunya nanti usahakan pinjam kurikulum fotokopi ya. Nah kalau dia punya filenya minta filenya ya, karena nanti kita akan cocokkan. Jangan-jangan siswa itu nggak belajar itu, kita mau meneliti itu nggak bisa. Nah kita kurikulumnya. Rahmat rencananya di kelas berapa? 7. Di kelas 7, berarti kurikulum kelas 7 kita lihat nanti. Kemudian contoh RPP yang digunakan guru seperti apa? Udah. Nanti karena kita kan menyusun RPP nanti itu. Kemudian kesulitannya apa media yang digunakan selama ini, apakah disenang siswa atau tidak, kemudian bagaimana sebagai siswa, pokoknya terkait dengan proses pembelajaran. Metode ini kita karena kita nggak pakai metode nggak perlu ditanyakan ya. Kemudian yang untuk siswa, media apa yang sering digunakan oleh guru, siswa nggak tahu dia apa media itu, bilang aja kamu belajarnya dengan siapa, SKI-nya misalnya kan. Saya belajar dengan ibu ini, apa materi apa yang kamu sukai belajar dengan ibu itu misalnya. Ini kamu suka nggak belajar dengan ibunya, gimana cara ibunya ngajar kan. Itu kalau kita kan kalau untuk membuat laporan ya pakai bahasa yang agak formal ya, bahasa yang Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau ke siswa bertanya jangan terlalu formal, nanti mereka tegang. Saya suka kok belajar dengan ibu ini, bang cara ibunya ngajar gimana. Terus kalau dia misalnya praktek sholat, bu gini ngajarnya bu, gitu, kamu suka nggak belajarnya, pokoknya kayak gitu. Jadi kalau ditanyakan media dia nggak tahu. Atau kalau kita nyinggung, pernah nggak ibunya ngasih tayangan atau film atau video gitu di kelas, tahu mereka itu. Tapi media apa yang digunakan, mereka apa nih kata bapak, media apa tuh, karena ini baru ya, istilahnya nggak akan ngeh mereka dengan yang kita maksud ini. Yang tahu media, metode, strategi itu guru yang tahu, siswanya nggak tahu. Misalnya kita meneliti menggunakan media audiovisual, nggak perlu juga. Baiklah anak-anak, kita akan belajar ini, kalian tahu media audiovisual, itu nggak perlu pula. Ini kan cara kita ngajar sebenarnya. Terus apakah kalau ke siswa jangan pakai ananda ya, dapat memahami dengan kok metode lagi, kamu pakai metode atau media? Salah, media itu apa? Media itu alat yang digunakan untuk membantu kan. Kalau metode cara ya. Oke. Apakah dapat memahami yang digunakan oleh guru ketika mengajar? Oke. Terus boleh kesulitan boleh tanyakan. Apakah bukan metode lagi, apakah misalnya ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ini, guru menggunakan tayang-tayangan enggak? Menurut kamu menarik nggak tayang-tayang digunakan guru gitu. Jadi bahasanya kalau siswa ini pakai bahasa yang agak ringan. Misalnya apakah cara guru mengajar semua ini dia memberikan tayang video nggak ke kamu? Terus baru tanyakan iya. Nah kemudian menarik nggak videonya? Apakah kamu jadi semangat untuk belajarnya? Kalau semangat, berarti dia termotivasi untuk belajar. Kamu akan bahas motivasi belajar atau enggak? Enggak. Untuk apa ditanyakan motivasi? Ini lain lagi teorinya nanti itu, gaya belajar, motivasi belajar, minat, itu lain lagi nanti itu. Fokus kamu media dan hasilnya kan. Terus pernah kalau ingin bertanya pernah belajar SKI, itu sebelum kita tanya media-media yang tadi, ini udah terlambat pertanyaannya ini. Tapi saya rasa pernah belajar SKI ini kalau dia di kurikulumnya dan tidak perlu ditanyakan. Kita udah panjang, ini udah tanya panjang lebar ini. Terus tanya lagi, pernah belajar itu enggak? Lah, kan pertanyaannya udah berlanjut, udah terlambat menanyakan ini. Kemudian ini awal-awal harusnya kalau mau bertanya juga ya. Bagaimana respon Ananda saat langsung? Jangan respon ditanyakan ketika guru mengajarkan SKI ini, kamu gimana? Sering bertanya enggak ke teman? Atau kamu memperhatikan guru tidak? Atau kamu mengerjakan pekerjaan lain tidak? Nah, kan bisa saja seperti itu. Pokoknya yang ringan-ringan aja lah bahasanya ke mereka, tapi kita bisa nanti merangkum apa yang kita ingin dapatkan dari mereka itu. Terus, ini udah media lagi, kok bolak-balik. Ini media lagi ditanyakan nih. Hampir mirip dong dengan yang ini. Iya. Nah, nanti disusun lagi ya. Oke, ini nggak apa-apa nih nomor 9 itu. Kadang-kadang kan ada pula siswanya, tapi kalau kamu nanyain siswa nanti lihat siswa itu kategorinya ada yang kemampuannya tinggi, sedang, rendah.
beda-beda hasilnya nanti tuh. Kalau orang yang memang dia udah cerdas dari sononya, apa aja yang digunakan guru dia suka-suka aja belajar. Tapi kalau kemampuan siswanya agak sedang atau rendah tuh beda jawabannya nanti itu. Karena kan nanti ditanya tuh, kamu mencari tahu apa masalahnya dapat dari siswa ya? Kan apa yakin kamu hanya nanya satu siswa itu terangkum masalah semuanya? Jadi harus ada kategorinya. Oh iya, siswa yang berkemampuan sedang ini memang kita pilih acak saja ya, karena ini untuk wawancara untuk mencari data awal. Nah, jadi harus ada tahu kita ini kalau dia memang anaknya punya kemampuan tinggi, ini tanggapannya. Yang kemampuan rendah dan sedang. Jadi 3 orang minimal. Iya, minimal 3. Kemudian apakah Anda Kak Utisari, boleh, nggak apa-apa. Sesuai harapan? Ya, boleh juga lah pertanyaan seperti itu. Ini nggak usah nih, ini udah ada di atas tadi 12 nih. Ini kendalanya boleh juga lah, nggak apa-apa. Oke, boleh. Oke, boleh. Nih, kok ke siswa tuh nggak tahu dia apa pertanyaan. Itu tanya ke siswa tuh. Jika siswa tidak paham materi, apakah guru tentu dia tuh. Nah, kalau tadi kan tanya ke guru tuh, ibu mengadakan remedial nggak? Oh iya kan. Tanya ke siswanya, kamu pernah dapat nilai rendah nggak belajar dengan ibu ini? Oh pernah katanya. Terus remedialnya apa, dikasih ujian lagi atau kamu dikasih tugas aja? Bisa kayak gitu ditanyakan. Atau kalau jawaban siswanya, enggak, nilai saya bagus kok dengan ibu itu. Terus kalau nilai kamu bagus, kamu ada nggak dikasih tugas-tugas yang lain atau apa misalnya, atau ada belajar tambahan gitu misalnya. Nah itu datanya seperti itu. Tapi kalau kamu guru melakukan pengayaan nggak jelas bagi mereka nanti pengen pengayaan itu. Belum paham ya. Iya. Tapi kita kan tahu maksud pertanyaan kita tuh mengarahnya ke pengayaan remedial. Tapi ke mereka kasih aja bahasa yang ringan. Terus berapa kali pengayaan yang dilakukan guru kepada Anda? Remedial. Misalnya dalam belajar itu apakah setiap masuk gurunya kasih tayang-tayangan? Atau lebih sering gimana cara gurunya ngajar lebih sering? Apakah gurunya ngomong di kelas, nulis papan tulis, atau nyuruh membaca saja? Kan ada tipe-tipe guru, anak-anak baca halaman sekian kerjakan tugas. Kan ada juga tipe-tipe guru yang seperti itu. Atau dikasih temannya buku terus disuruh catat papan tulis. Ada juga yang seperti itu. Nah, tanyakan ke mereka. Istilahnya kupas lah sedalam-dalamnya, tentu kamu punya sendiri untuk bertanya ya. Terus ini tanyakan ke siswa, nggak jelas bagi mereka ini. Apa itu Pak katanya? Nanti kamu yang balik di wawancara ini. Nah, ini nggak usah. Kalau ingin menanyakan juga, kamu senang nggak pakai video? Apakah kamu suka pakai video setiap hari? Gitu. Tapi ini ya, ini kan Ibu menugaskan Rahmat untuk observasi awal kan supaya dapat kita permasalahan yang lebih lebih jelas. Supaya nanti kita tidak mengada-ngada di latar belakang, menulis latar belakang, tidak mengada-ngada melakukan penelitian, ya kan? Iya. Walaupun pada dasarnya persoalan pembelajaran ini paling ya saya sudah tahu itu aja, nggak jauh-jauh beda ya. Tapi setelah saya lihat judul Rahmat kemarin, dan saya sudah lihat juga di Google Scholar, di artikel-artikel itu sudah ada diteliti oleh orang. Kira-kira kalau diajukan pertanyaan nanti saya seminar nih, ini penelitian ini sudah ada judul yang sama, apa yang membedakan penelitian kamu dengan penelitian orang? Apa jawabannya? Mungkin tipe gurunya. Nggak bisa tipe gurunya. Kemarin saya suruh cari artikel ada di bawah. Sekarang nggak ada Bu. Tuh tujuan kan kemarin saya bikin tuh. Kan kita misalnya begini, kita meyakinkan orang lain bahwa media yang kita gunakan ini mampu mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, karena mungkin asumsi kita mengatakan, anak lebih tertarik untuk menonton daripada mendengar, hanya sekedar mendengarkan penjelasan sehingga belajarnya meningkat. Kita harus punya dasar, nggak bisa pendapat kita aja. Lalu kita katakan, oh iya, penelitian sebelumnya juga pernah kok dilakukan dengan menggunakan audiovisual ini. Nah, hasil belajarnya begini. Nah, yang membedakan penelitian saya dengan orang ini di mananya? Jadi penelitiannya sama-sama eksperimen kok, medianya sama-sama audiovisual, apa yang membedakan? Nah, makanya saya bilang
carilah istilahnya kamu searching nanti artikel-artikel yang penelitiannya mirip sama yang kamu tulis ini. Kemudian karena saya menyuruh kamu untuk cari masalah, coba nanti dikumpulkan dulu masalahnya, coba buat ulang bab 1 sesuai arahan yang saya coret-coret kemarin di situ. Nanti kalau memang iya ternyata mirip sekali, nah nanti kita sesuaikan dengan kurikulum yang kamu dapatkan itu, kita ubah variabelnya atau kita tambah variabel penelitian kamu supaya dia agak berbeda dengan penelitian orang lain. Ya. Jadi minggu depan tanggal 27 siang, hari Senin ya. Iya, pas pertama kuliah tuh. Iya. Saya bisanya di situ siang jam 2 atau jam 3, jangan jam 4 udah pulang. Iya. Pulang ya. Iya, Bu. Bawa hasil wawancara, observasi itu pengamatan kamu. Kita mengamati bagaimana sarana prasarana, kan kita amati sesuai mata kita aja, yang kita amati, ini kita yang jujur, bagaimana gurunya, aktivitas gurunya gimana, siswanya gimana, itu kamu ceritakan, nanti kamu tulis ya. Kemudian hasil wawancara ini juga kamu buat rangkumannya, berikan ke saya hari Senin tanggal 7 itu ya. Kemudian bawa artikel itu yang saya minta relevan, itu ya yang saya minta itu, lalu kurikulumnya juga bawa. Terus apa lagi, bab 1 yang kamu susun sesuai dengan catatan yang saya berikan kemarin, bawa ya. Nanti itu kita bahas. Nanti kalau kita sudah menemukan permasalahannya, kalau memang perlu kita tambah variabelnya, kita tambah, lalu baru ajukan perubahan judul ke prodi. Setelah ajukan perubahan judul, baru kita lanjut bimbingan bab 1, bab 2 dan seterusnya lagi. Bisa? Nah, ada pertanyaan nggak? Udah aja. Karena mirip siapa tadi, si Hotma juga seperti itu dia. Mirip judulnya sudah ini. Nanti takutnya saya ditanyakan oleh pembahas, kalian nggak bisa menjelaskan. Jadi kita tambah aja nanti variabelnya atau gimana. Ya, atau kita ganti model atau metodenya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya nggak? Habis, Bu. Habis. Kerjakan ya. Iya, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan di